Oke, ini nggak apa-apa ya, ini merupakan garis ya, kita bisa main-main aja di sini. Ini kita ingin bikin garis kalau mau itu. 5, 4, 3, 2, 1. This is tutorial. Oke, hari ini kita akan mulai tutorial lagi ya. Mau cari tema yang bagus, banyaknya request tema tentang Adobe Flash ya. Jadi hari ini kita akan bagaimana tutorial menggunakan Adobe Flash Player, Micromedia Flash atau Adobe Flash. Jadi ada yang namanya Micromedia Flash, ada namanya Adobe Flash ya, yang dikeluarkan nama Adobe. Micro juga sebenarnya dikeluarkan dari Adobe. Dua-duanya sama-sama aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat animasi dan juga media pembelajaran ya. Kita lihat dulu ya, mana sih spek yang bagus yang ingin kita gunakan, apakah Micro atau Adobe gitu ya. Adobe itu ada yang merupakan yang CS ya, dari mulai CS2, CS3, CS4, ya, CS5, tergantung laptop ada yang mana yang tertarik gitu ya. Yang terbaru itu adalah Adobe Flash CS CC, CS pula. Ada Adobe Flash CC itu yang terbaru. Kita lihat dulu spek-speknya itu ya. Cara downloadnya itu gampang ya. Kita klik aja di Google gitu ya. Download. Kalau kita mau Micro ya, Micromedia Flash. Micromedia Flash. Misalnya 8 gitu ya. 8. Nah, untuk menemukan link yang terpercaya ya, yang bisa langsung di download gitu ya, tambahkan aja get into PC ya, into PC di belakangnya gitu, get into PC. Jadi oh iya, belum hidup internetnya. Jadi get into PC itu merupakan salah satu link yang sering saya gunakan untuk download aplikasi, karena di situ aplikasinya gratis, karena sudah melalui proses ya pelegalan ya, walaupun tidak ilegal tapi pelegalan gitu. Oke, kita lihat ya. Oke, ketutup cok. Oke, kita buka dulu karena belum connect tadi. Ini yang saya temukan. Oke, sudah connect. Kita lihat ya tadi. Nah, download Micromedia Flash 8 ketika PC. Di linknya itu kita klik link aja yang pertama ya. Link pertama itu biasanya paling bagus. Oke, ini get into PC. Ini merupakan website bagus untuk download aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang bagus sih untuk saya, karena saya sering download di sini gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Kita lihat ini namanya Micromedia Flash 8. Apa sih yang dia punya ini? Menu-menunya ya seperti ini. Ini yang masih menggunakan Windows XP. Berapa sih size-nya ya? Size-nya itu hanya 100 MB, kecil sekali ya, kecil. Ini untuk laptop tipe ringan gitu ya. Laptop tipe ringan gitu yang masih menggunakan Intel Pentium maupun Intel Inside. Tapi kalau yang sudah Core ya, Core i3 ataupun yang menggunakan Evo atau yang prosesornya jauh lebih tinggi, itu enaknya itu gunakan yang Adobe gitu ya. Misalnya kita download Adobe Flash. Kita lihat yang CS5 dulu, karena saya pakai CS5 karena laptop saya kuat di CS5. Get into PC. Oke. Nah, ini yang saya pakai ya, yaitu Adobe Media Flash 5. Jadi tampilannya kayak gini, keren juga ya. Ya memang keren sih, tampilannya sudah agak terbaru. Yang di sini menggunakan untuk membuat animasi dan juga media pembelajaran. Size-nya berapa? Size-nya 1,4 GB nih. Ini kalau kalian hanya download Adobe Flash gitu ya. Tapi kalau kalian mendownload Adobe Flash Master Collection, itu bisa Anda temukan yang orinya, itu bisa Anda beli di Tokopedia. Ya. Tokopedia. Itu paling hanya 200-300 ribu sudah dapat yang ori. Kalau mau yang bajakan ya nggak masalah juga ya. Saya juga sering, tapi sudah mulai berkurang karena sudah mau berganti ke yang ori lah, lebih enak gitu ya. Oke, jadi ini yang CS5, jadi 1 GB. Tapi bagaimana kalau kita lihat yang CC, yang versi-versi memang terbaru, tampilannya memang beda, lebih elegan gitu ya. Tapi saya sarankan kalau yang menggunakan CC itu prosesornya itu harus ada Nvidia aja, habis itu ada Intel Core i5
atau i7 itu paling tidak laptop rata-rata 8 juta sampai ke atas lah, 8 juta ke atas yang bisa lancar menggunakan Adobe CC gitu ya. Kita download aja, download Adobe Flash CC, get into PC, jangan lupa into PC. Nah ini ya, jadi kita lihat get into PC. Nah ini Adobe Flash Pro, wow keren, Adobe Flash profesional. Kalau di sini nggak ada profesionalnya ya, aja Flash saya, oh ada ya, Adobe Flash profesional CS5, sedangkan ini Adobe Flash profesional. Tampilannya lebih elegan dengan tampilan yang warnanya hitam di sini, dengan thumbnail yang lebih keren ya daripada yang CS ya. Dan ini ya, kalau beli di Tokopedia ya itu lebih mahal ya. Nah tapi di sini size-nya lebih kecil, mungkin dia dikompres. Oh dan ya Adobe Flash ini ya, Adobe Flash ini kalian harus lihat yang namanya sistem operasi kalian. Sistem operasi dia di support yang berapa? Nah kayak ini supportnya yang 32 dan 64 bit. Rekomendasinya itu yang minimal RAM 1 GB, harddisknya gini ya. Nah Intel Pentium gitu. Nah kalau ini accessibility 64 bit, jadi yang 32 bit jangan dipaksa, gak akan bisa install gitu ya, karena sudah dibatasi dengan 64 bit. Cara mengetahuinya gimana? Ada tinggal klik ini, klik kontrol panel. Kalau itu kontrol panel, habis itu dirubah harga jadi gini, cari sistem gitu ya, sistem. Nah jadi sistem saya itu 64 bit ya. Oke gitu ya caranya. Ini keren ya, bisa lebih elegan itu. Jadi ketika kita buat project itu lebih elegan kalau menggunakan CC. Jadi kalau kalian ingin mendownload, tinggal klik aja download ini dan akan mendownload secara otomatis gitu ya. Kalau butuh bantuan how to install, ada di sini how to install. Kalian tinggal lihat saja video bagaimana cara dia menginstal. Di sini sudah lengkap semuanya ya. Ini saya promosi aja. Oh keras sekali ya ini. Cara installnya juga sudah disediakan, jadi get into PC. Oke, karena saya sudah menginstalnya, kita coba lihat-lihat dulu main-main dengan Adobe Flash ini. Kita cari di pencarian Adobe Flash, Adobe Flash. Oke, Adobe Flash CS5. Iya, ini sudah mulai lembut ya. Oke, kita dulu ya. Saja agak lama karena semakin berat laptop yang banyak aplikasi, terus itu biasanya laptop akan semakin berat untuk buka aplikasi-aplikasi besar kayak gini. Oke, ini FL atau Flash Professional CS5 ya, bisa Anda beli di Tokopedia. Banyak kali yang jual-jual kayak gini. Oke, kita tunggu. Emang agak lama sih untuk Adobe ini. Gak apa-apa, saya melapangkan durasi saya supaya lebih dari 10 menit supaya dapat AdSense. Tonton ya. Oke, lama banget ini laptop. Wow, ini bukanya lama, apalagi rendernya ini. Kalau enggak saya akan kurangi saja, jangan pakai CS5, mungkin saya akan pakai CS3 atau CS2 yang lebih simple atau lebih aneh. Oke, kita lihat dulu tampilannya ini. Iya, masih loading bung. Kepada saya butuh laptop baru. Silakan donasi. Iya, mau donasi silakan. Saya buka donasi, open donasi. Oke, ini merupakan project bagian halaman depan dari Adobe Flash ya. Jadi halaman depan di sini ada thumbnail. Nah, di sini ada create template. Jadi kita juga sudah disediakan ada yang namanya template di sini ya, template baik itu template ini automation banner script. Nah, di sini ada create new. Biasanya kalau kita pertama kali buat itu create new ya. Jadi di Adobe Flash ini kita bisa create script ada 3.0 sama 2.0. Beda ini. Kalau script 3.0 kita bisa mengekspornya ke Android nanti ya. Tapi kalau yang 2.0 itu nggak bisa ke Android. Ada Adobe Air 2, ada iPhone iOS. Kalau kalian ingin mengembangkan aplikasi berbasis iOS, habis itu ada Flashlight. Bolehlah kita pakai salah satu dulu ya dari sini.
Di sini juga ada perkenalan, ada to choose flash, ada simbol dan lain-lain ya. Ada TV, wah keren. Oke, sebelum itu saya matikan hotspot dulu karena mungkin ini bisa melambatkan kinerja Anda. Jadi ketika Anda bermain di flash jangan hidupkan data Anda karena itu dapat memperlambat laptop Anda. Jadi kayak kita klik Motion Clip 3 aja. Kita main-main dulu di awal sebelum beneran ya. Oke. Nah, ini. Jadi ini ya tampilan awal dari Adobe gitu. Jadi di sini ada timeline. Ya, di sini ada thumbnail yaitu layer ya seperti di Adobe pada umumnya ya. Di sini layer. Jadi setiap 60 frame itu 1 detik hanya ya. 60 frame 1 detik. Jadi ketika kita ada frame dari sini ke sini sama 60 detik gitu ya. Habis itu ini ada outputnya di compression error gitu ya. Error. Jadi kalau ada yang error akan muncul di sini errornya di mana gitu codingnya gitu kan. Oke, kita lihat dulu di menu atas yaitu ada file, ini menu biasa ya. Habis itu ada edit, ini biasa juga. View ini seperti ada pada umumnya ya. Modify, mode tag gitu ya. Habis itu ada comment, komando, ada control, ada domain, dot, movie, habis itu Windows, ada hub gitu ya. Nah, di sini juga ada menu di sini untuk edit gitu ya. Coba kita lihat dulu, kita ke library. Di sini ada flash, di sini library. Di sini tempat kita ngoding gitu ya, tempat codingan gitu. Budgetnya itu kita ingin action apa di sini tempat coding. Ya, memang susah sih pakainya. Nah, action codingnya di sini. Kalian harus hafal bagian codingnya. Udah, kita coba-coba dulu aja. Kita lihat apa sih yang bisa digunakan sama ini. Kalau kita bentukkan gambar dulu deh, kita background dulu atau kita nak input gambar aja lah. Kita input gambar. Oke, gimana cara input? Kita input satu, kita klik ini. Ya, keren gitu ya. Jadi satu folder. Folder satu. Lima udah. Kita folder satu. Apa sih yang bisa? Guys, ini tambah folder ternyata ya, kita lihat aja. Kalau ini tambah new clip ya. Oke, kita impor aja dulu, kita impor gambar biar bisa di impor to library ya. Oke. Saya sarankan kalau memang berat jangan pakai yang lebih tinggi ya. Ini sudah keberatan, ya enak makanya loadingnya lama. Oke, prepare to import ke dalam pun lama ini. Wow, buset dah. Jadi gimana ya, tidak lama pakainya. Kalau saya pakai makro aja yang 100 MB ya, mungkin lebih mantap gitu ya. Oke, habis duit yang apa ya sini ya. Kita coba yang pakai workshop kemarin ya, mana ya testing ya, di testing. Dasar 5 testing. Gas. Oke. Nah. Oke. Aduh. Oh ya. Jadi ketika Anda masuk ya, jangan heran jadi ketika itu gimana sih keluarnya ya, jangan heran nanti kalau dia memang nggak keluar. Jika kalau diimport nggak keluar ya, sebenarnya keluar kok, jadi dia keluar, jadi keluar. Nah, kita tarik untuk ke sini. Sak ini. Gimana deh? Kita tangkap sudah ya. Kita salah zoom out coy. Sudah deh, kita ke mana ya? Kacau dah, penting aku pakai flash ini, kacau dah. Oi, gimana zoom out? Ada.
Kesal lagi. Oh iya ini. Kok ini zoom in terus? Oh kantor auto gitu ya. Oh iya. Ya. Oke. Oke keren deh. Jadi ini kan awalnya buat deg-degan aja ini. Jadi kita misalnya nak buat apa ya, kita buat apa ya? Kita misalkan tiket box kayak gitu. Tengok tuh. Nah, udah muncul kan? Apa yuk? Nah. Jadi kita ketik tag. Kita ketik begini. Ini kita punya tag. Nah, caranya di tagnya kita blok, kita klik kanan, salah. Oke, memang susah ya. Saya juga belum terlalu pandai. Ya. Jadi untuk edit tagnya itu ada menu tersendiri, yaitu ini ya. Oh iya bukan. Wow, aku bingung. Oke, ya nggak apa-apa ya. Ini merupakan garis ya. Kita bisa main-main aja di sini. Ini kita ingin bikin garis, kalau mau import ya terserah ya. Nanti kalau ada request saya pelajari dulu ya untuk Adobe Flash ini. Paling tidak 1 minggu lah aku pelajari dulu ini, mungkin baru bisa paham. Kalau sekarang ini kayak ngambang beneran ya. Nah di sini ada ngambang beneran. Sudah, kita keluar aja dah. Apakah ini ingin nge-save? Tahu nggak mau nge-save, susah ternyata bikinnya itu ya. Jadi gitu ya Adobe-nya. Jadi kalian harus punya feel ketika mengedit menggunakan Adobe, tapi ya nggak masalah kalau susah ya. Ya belajar aja, saya juga masih belajar. Oke, mungkin cukup itu tutorial hari ini. Kita main-main dengan Adobe gitu ya. Walaupun main-mainnya itu gak jelas juga. Semoga menghibur aja ini. Apa ya, Anda tahu mana yang makro, mana yang Adobe, sama saja dua-duanya itu sama-sama bagus. Yang buat bagus itu kalian sendiri, yang untuk membuat medianya itu ya, yang bagus itu yang kalian sendiri. Kalau laptop Anda tidak terlalu kuat, jangan paksakan untuk yang kuat-kuat kayak ini. Saya maksa banget pakai CS5, harusnya saya pakai CS2 saja. Tapi memang kalau aplikasi kalau di bawah misalnya di S2 itu ya masih bagus ya versi atas ya, karena lebih komplit untuk efek-efeknya gitu ya daripada versi-versi yang di bawah. Tapi nggak apa-apa, lihat budget Anda, lihat laptop Anda, kuatnya yang pada, jangan sampai memaksakan. Oke, cukup sekian. 5, 4, 3, 2, 1. This is tutorial. See you next time.